Sang pendekar dari tanah Jawa, kisah Raja Airlangga. Langit senja mewarnai cakrawala dengan semburat merah dan jingga saat seorang bayi lahir di Istana Wurawari yang megah. Terletak di sisi timur Pulau Jawa. Tahun itu adalah tahun 1000 dalam kalender Masehi. Bayi itu dinamai Airlangga, yang kelak menjadi salah satu tokoh terbesar dalam sejarah Jawa dan pendiri Kerajaan Kahuripan. Airlangga adalah darah campuran bangsawan Bali dan Jawa. Ia adalah putra dari Raja Udayana Warmadewa dari Bali dan Permaisuri Mahendra Datta, putri dari Raja Dharmawangsa Teguh dari Medan. Sejak lahir, takdir besar Solah telah menandainya. Ketika ia masih balita, para pendeta meramalkan bahwa kelak Airlangga akan menjadi jembatan pemersatu di tengah perpecahan, pengusir kegelapan di masa keruntuhan. Bab 1 Anak Pelarian. Di usia remaja, Airlangga dikirim ke Jawa untuk menjalin hubungan antara kerajaan Bali dan Medan. Ia dibesarkan di istana kakeknya, Raja Dharmawangsa, dan di sanalah ia belajar ilmu politik, militer, serta ajaran dharma dari para resi dan brahmana. Ia tumbuh menjadi pemuda yang elok parasnya, sopan dalam tutur, namun tangkas dalam perang. Namun, takdir kelam menanti. Pada tahun 1019, di saat perayaan pernikahannya sendiri, Istana Dharmawangsa diserbu dan dihancurkan oleh pasukan Raja Wurawari dahulu sekutu, kini pengkhianat yang dibantu kekuatan dari luar Jawa. Serangan mendadak itu menewaskan hampir seluruh keluarga kerajaan. Airlangga, kala itu baru berusia 20 tahun, terpaksa melarikan diri ke hutan, hanya berbekal jubah robek dan semangat untuk bertahan. Di tengah hutan, ditemani para petapa dan beberapa prajurit setia, Airlangga menyembunyikan identitasnya. Ia hidup seperti rakyat biasa, namun batinnya tetap menyala. Ia tidak akan membiarkan kehancuran Medan menjadi sia-sia. Dalam diam, ia menyusun kekuatan. Bab 2 Kebangkitan Sang Raja. 5 tahun kemudian, ketika Jawa Timur penuh dengan kekacauan, perampokan, dan perebutan wilayah, rakyat mulai mendengar bisik-bisik tentang seorang bangsawan muda yang mulai menaklukkan para penguasa kecil. Tahun 1024, Airlangga memulai langkahnya. Ia menaklukkan satu demi satu wilayah yang dulunya berada di bawah Medan. Tidak dengan keserakahan, tetapi dengan janji bahwa ia akan membangun kembali kemakmuran. Akhirnya, pada tahun 1029, Airlangga secara resmi dinobatkan sebagai Raja Kahuripan, sebuah kerajaan baru yang berpusat di Jawa Timur, menggantikan Medan yang telah runtuh. Ia memerintah bukan sekadar dengan pedang, tetapi juga pena dan welas asir. Bab 3 Kerajaan yang makmur. Di bawah pemerintahan Airlangga, Kahuripan berkembang pesat. Ia bukan hanya seorang penakluk, melainkan juga pembangun. Ia memulihkan saluran irigasi kuno, membangun waduk, memperbaiki sistem pertanian, dan menata kembali perdagangan. Ia menjadikan pelabuhan Hujung Galuh sebagai pusat dagang yang ramai, menarik pedagang dari India, Tiongkok, bahkan Arab. Ia juga mengangkat kembali para cendekiawan dan pujangga. Di masa pemerintahannya, berbagai karya sastra Jawa kuno dan India diterjemahkan dan ditulis ulang. Ia sendiri dikenal sebagai pelindung kaum Brahmana dan Rasi. Sebuah prasasti menyebutkan bahwa Airlangga pernah membangun biara Sriwijaya, tempat para pendeta Buddha belajar dan bermeditasi. Namun, Airlangga bukan tanpa musuh. Ia menghadapi pemberontakan, terutama dari para bangsawan yang merasa terancam oleh kekuasaannya. Tapi setiap kali lawan mengangkat senjata, Airlangga menundukkannya dengan kecerdikan dan keteguhan. Ia tidak membalas dendam. Bahkan beberapa mantan musuhnya diangkat sebagai pejabat, selama mereka bersumpah setia. Bab 4 Sang Raja melepaskan dunia. Menjelang usia senjanya, Airlangga merenungi hidup. Meskipun kerajaannya makmur, hatinya gelisah. Dua putranya bersaing memperebutkan tahta. Alih-alih membiarkan peperangan saudara pecah, Airlangga memilih langkah luar biasa. Ia membagi kerajaannya menjadi dua. Tahun 1045, Kahuripan dibagi menjadi Kerajaan Panjalu atau Kadiri dan Kerajaan Janggala. Ia berharap kedua wilayah itu tetap rukun dan saling melengkapi. Setelah pembagian itu, Airlangga turun tahta dan meninggalkan istana. Ia memilih menjadi pertapa di hutan, mengambil nama resminya, Resi Gentayu. Ia tinggal di antara para Brahmana, mempelajari kitab suci, dan bermeditasi tentang makna hidup. Bab 5 Sang Legenda Abadi. Airlangga wafat tak lama. Setelah turun tahta, tubuhnya dikremasi dengan upacara besar.
dan abu sucinya dibagi menjadi 2 arca perwujudan Dewa Wisnu, sebagai lambang bahwa ia telah menyatu dengan keabadian. Namun warisannya hidup lebih lama dari tubuhnya. Irigasi yang ia bangun masih dipakai berabad-abad kemudian. Kerajaan Kadiri yang ia dirikan berkembang menjadi kekuatan besar di Jawa. Ia dikenang sebagai raja yang tidak hanya membangun kekuasaan, tetapi juga memulihkan harapan. Seorang raja yang tahu kapan harus berkuasa dan kapan harus melepaskan segalanya. Di tanah Jawa, namanya masih hidup dalam prasasti, cerita rakyat, dan nyanyian para dalang. Airlangga sang pendekar dari tanah Jawa menjadi panutan bagi para raja setelahnya. Seorang manusia biasa yang mencapai kebesaran, bukan karena takdir, tetapi karena kebijaksanaan, kesabaran, dan cinta pada negerinya. Bab 6 nyala api di hutan Wonogiri. Kabut pagi menyelimuti pepohonan. Hutan di kaki Gunung Wilis, seekor kijang melintas diam-diam. Lalu terkejut oleh suara anak panah yang menghantam batang kayu. Dari balik semak, muncullah seorang pemuda bertelanjang dada, mengenakan kain kusam dan selempang kulit rusa. Rambutnya panjang tak terurus, namun matanya tajam penuh tekad. Dialah Airlangga, kini berusia 22 tahun, bersembunyi di tengah rimba bersama 12 pengikut setianya. Bagaimana jika kita tak pernah keluar dari hutan ini, tuanku? Tanya Narotama, tangan kanan Airlangga, seorang kesatria tua yang dulu pernah bertugas di Istana Medang. Kita tidak diciptakan untuk bersembunyi, Paman, jawab Airlangga. Api kerajaan Medang telah padam, tapi abu itu belum hilang. Dan di antara abu, api bisa menyala lagi. Narotama tersenyum lirih. Kau berbicara seperti raja, Airlangga. Aku tidak ingin menjadi raja, balasnya pelan, menatap ujung tombaknya yang berkilat. Aku ingin membawa kedamaian bagi rakyat yang menangis di tanah terbakar ini. Bab 7 bangkitnya kahuripan. Tahun demi tahun berlalu. Airlangga mulai menyerang kelompok perampok, membebaskan desa-desa yang ditindas oleh penguasa kecil yang haus kuasa. Namanya mulai disebut dalam bisikan rakyat. Di desa-desa sepanjang Brantas, orang-orang mulai mengukir lambang Garuda di pintu rumah mereka. Tanda harapan baru telah lahir. Suatu malam, dalam pertemuan rahasia di pelataran Candi Belahan, para pemimpin desa berkumpul. Kita tidak bisa terus hidup di bawah bayang-bayang Wurawari dan para penguasa kecil, kata seorang kepala desa. Tapi siapa yang akan memimpin? Langkah kaki terdengar dari gerbang candi. Airlangga muncul, mengenakan jubah putih dan mahkota daun yang dibuat rakyat. Aku tidak datang sebagai raja, katanya. Aku datang sebagai pelayan tanah ini. Tapi jika kalian percaya padaku, mari kita bangun kerajaan bersama. Dari malam itu, lahirlah kahuripan kerajaan baru yang bermakna kehidupan kembali. Bab 8 seorang raja dan seorang putri. Di antara sekutu pertama Airlangga adalah Putri Sangramawijaya. Dari kerajaan kecil Isyana yang masih bertahan. Ia adalah wanita cerdas dan pemberani, dididik dalam ilmu strategi dan kitab Dharma. Pertemuan pertama mereka terjadi saat Airlangga menyelamatkan desa dekat perbatasan dari serangan bajak laut. Putri Sangramawijaya memandang pemuda itu dengan penuh tanya. Apakah benar kau cucu Dharmawangsa yang katanya mati dalam api? Tidak, aku hidup, dan aku akan membakar kembali semangat yang dulu padam. Mereka akhirnya menikah dalam upacara sederhana di tengah hutan yang kini mulai dihuni kembali. Dalam Putri Sangramawijaya, Airlangga menemukan sahabat, penasihat, dan cinta sejati. Bersamanya, ia menata ulang negeri yang remuk. Bab 9 Dewa dan Setan di balik tahta. Namun kerajaan tak hanya dibangun oleh cinta dan keberanian. Intrik dan hasutan menyebar seperti racun di antara para bangsawan. Seorang mantan jenderal bernama Mpu Wagal, yang iri pada kejayaan Airlangga, mulai menyebar fitnah bahwa raja memperkaya Brahmana dan membiarkan rakyat menderita. Sang raja sibuk membangun candi dan saluran air, tapi lupa bahwa perut rakyat butuh nasi, bukan patung dewa. Ujar Wagal kepada para bangsawan. Airlangga tahu akan bisikan itu, tapi ia tidak membalas dengan pedang. Sebaliknya, ia mengundang Mpu Wagal ke istana, dan di hadapan rakyat, ia menyerahkan kitab undang-undang baru. Aku bukan dewa, aku manusia, maka aku butuh masukan. Bantu aku menata negeri, bukan menghancurkannya, ujar Airlangga. Tersentuh, Wagal akhirnya bersujud dan menjadi penasihat ekonomi kerajaan. Airlangga, sekali lagi, memilih jalan bulas asil. Bab kali Airlangga dan bayang-bayang warisan.
Tahun-tahun berlalu, kahuripan berkembang pesat. Pelabuhan di Hujung Galuh dipenuhi kapal asing. Para Brahmana mendirikan pusat pembelajaran. Airlangga membangun waduk, Uringin Sapta, dan memperbaiki irigasi peninggalan Medang. Namun hatinya semakin gelisah. Kedua putranya Samarawijaya dan Mapanjiga rasakan mulai bersaing dalam senyap. Satu mewarisi watak ayahnya, satu lagi memiliki ambisi besar. Suatu malam, di pelataran istana, Airlangga memanggil Narotama. Aku pernah berkata tak ingin jadi raja, Paman, tapi kini aku tahu lebih sulit menjadi ayah. Tahta bisa dibagi, tuanku, jawab Narotama. Tapi cinta, tidak. Dengan berat hati, Airlangga membagi kerajaannya, Panjalu untuk Samarawijaya, dan Janggala untuk Mapanji. Ia tahu keduanya tak akan pernah sejalan. Namun ia berharap darah tidak akan tertumpah. Bab 11 di Hening Hutan Hermitaki. Setelah menyerahkan tahta, Airlangga pergi ke kaki Gunung Penanggungan. Ia membangun pondok kecil dari bambu, dan hidup sebagai pertapa. Setiap pagi ia menyapu halaman, memberi makan rusa liar, dan menulis ajaran tentang hidup dan kematian. Seorang pengembara muda pernah bertanya kepadanya, mengapa seorang raja agung memilih menjadi petapa? Airlangga tersenyum. Karena di atas tahta, aku belajar memerintah dunia. Tapi di sini, aku belajar memerintah diriku sendiri. Ia wafat dalam keheningan, diiringi oleh suara angin gunung dan kidung para Brahmana. Namun rakyat tetap mengingatnya bukan sebagai raja yang memerintah dengan pedang, tapi sebagai Airlangga, pelayan tanah Jawa yang setia. Lebih mulia menenangkan 1000 hati rakyat daripada menaklukkan 1000 musuh di medan perang. Saat aku di hutan, aku belajar memimpin dengan hati. Saat aku di istana, aku belajar bahwa kekuasaan adalah ujian jiwa. Aku memilih membagi kerajaanku, agar darah anak-anakku tidak tumpah, demi mahkota yang hanya sementara. Kerajaan sejati bukan dibangun oleh tembok dan prajurit, tapi oleh keadilan, air yang mengalir, dan doa rakyat yang tenang. Tahta bukanlah tujuan hidupku, melainkan jembatan untuk menyeberangkan rakyat dari derita menuju harapan.